Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong baru saja berhasil menorehkan sejarah baru dengan mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor 2-0 di putaran ketiga pada 15 November 2024 yang lalu. Seperti yang kita ketahui, dengan hasil positif tersebut membuat timnas Indonesia saat ini bertengger ke peringkat ketiga klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia. Pastinya hal tersebut merupakan hal yang paling membanggakan bagi seluruh fans timnas Indonesia. Pasalnya, selain tercatat menorehkan sejarah baru, peluang timnas Indonesia pun kini telah terbuka lebar untuk bisa tampil ke putaran final Piala Dunia. Sekedar informasi untuk mewujudkan mimpi besar tersebut, pasukan Sintayong akan segera melakoni laga selanjutnya dengan menghadapi timnas Australia yang akan berlangsung pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Pastinya kemenangan akan menjadi harga mati agar timnas Indonesia bisa merangkak naik ke posisi kedua di klasemen grup C yang saat ini diketahui resmi menjadi syarat untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia. Selain itu, sebagai persiapan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir diketahui dalam waktu dekat ini akan segera mendatangkan 3 pemain grade A seperti Ole Romeni, Meliano Jonathan, dan Jairo Redwood. Kemudian untuk Ole Romeni sendiri, sejauh ini telah mencapai tahap kesepakatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan pemain yang membela FC Utrecht 1 ini juga telah menyelesaikan tes kesehatan sebagai persiapan proses naturalisasinya. Kemudian selain itu, pihak PSSI juga memprediksikan bahwa proses naturalisasi Ole Romeni akan segera selesai sebelum menghadapi timnas Australia dan timnas Bahrain pada bulan Maret 2025 mendatang. Kemudian khususnya Meliano Jonathan dan Jairo Redwood sejauh ini telah menunjukkan minat besarnya untuk berseragam merah putih. Kini langkah selanjutnya ada di tangan Pak Erick Thohir untuk memproses dan menyambut kehadiran Meliano Jonathan dan Jairo Redwood ke skuad asuhan Sintayong. Lalu bagaimanakah strategi yang akan diterapkan Sintayong untuk menghadapi tantangan terberat mendatang? Berikut ini merupakan potensi line up timnas Indonesia untuk menghadapi timnas Australia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oke, di sektor penjaga gawang sepertinya Sintayong dipastikan akan masih mengandalkan Martin Paes. Pada saat menghadapi timnas Australia, Sintayong diyakini tidak akan melakukan perubahan besar dan dipastikan akan tetap mengandalkan Martin Paes untuk mengawal mister gawang timnas Indonesia. Memang sejauh ini kiper milik FC Dallas tersebut tercatat sudah kebobolan 9 kali saat bersama pasukan Sintayong. Namun secara kualitas, Martin Paes masihlah belum bisa tergantikan. Terbukti saat mengalahkan timnas Arab Saudi dengan skor 2-0 kemarin, Martin Paes terpantau menjadi sosok yang paling penting dengan melakukan penyelamatan krusial atas serangan yang telah diluncurkan timnas Arab Saudi kemarin. Selain itu, dari sisi pengalaman, Martin Paes juga tercatat masih tergolong lebih unggul dibanding dengan kiper timnas Indonesia yang lainnya. Tentunya dengan dasar dan pertimbangan tersebut, Sintayong pelatih timnas Indonesia akan kembali mengandalkan Martin Paes sebagai pahlawan di bawah mister gawang saat menghadapi timnas Australia pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian selanjutnya untuk sektor bek sejajar, Sintayong diprediksi akan langsung menurunkan nama-nama bintang seperti Jai Izzas, Miss Hilger, dan Rizky Ridho. Ya, sejauh ini Jai Izzas diketahui memiliki peran yang penting bagi timnas Indonesia. Selain memberikan solidaritas di lini belakang, Jai Izzas juga tercatat memiliki jiwa kepemimpinan dalam membakar semangat rekan-rekan setimnya. Kemudian selain itu, dengan insting yang tinggi dan passing akurat yang dimilikinya, mampu membuat dirinya menjadi pemain yang sulit ditembus bagi semua lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia. Sedangkan dari sisi lain, Rizky Ridho sangatlah diharapkan dapat kembali memberikan penampilan terbaiknya dalam bekerja sama dengan Jai Izzas untuk menghadapi gempuran-gempuran yang akan diluncurkan oleh timnas Australia itu nanti. Kemudian selain itu, khususnya Miss Hilger juga diyakini akan memberikan aksi-aksi heroiknya sekaligus ditugaskan untuk mengisi peran Justin Hubner yang resmi absen atas hukuman kartu merah yang didapatnya saat mengalahkan timnas Arab Saudi kemarin. Kemudian selanjutnya di posisi bek kiri dan kanan dipastikan Sintayong akan menurunkan pemain seperti Kevin Dick dan Kelvin Pierdong. Seperti yang kita ketahui, sejauh ini Kevin Dick merupakan pemain kelas Eropa yang saat ini masih membuat penasaran bagi publik timnas Indonesia.
Meskipun debut pertamanya saat menghadapi timnas Jepang ia harus mengalami cedera, namun di debutnya yang singkat itu pun ia telah berhasil mencuri perhatian dan menunjukkan kualitas Eropanya di hadapan seluruh fans Indonesia. Kemudian selain itu di sektor kiri yang dihuni oleh Kelvin Virdong, tentunya tak perlu diragukan lagi dengan kecepatan dan keahliannya dalam merebut bola dari kaki lawan, membuat pemain satu ini sangatlah dibutuhkan di dalam permainan ketika bertandang ke markas Australia pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian untuk sektor gelandang tengah, Sintayong dipastikan akan menurunkan Tom Hai dan Ivar Jenner. Ya, tentunya kita semua sepakat bahwa Tom Hai saat ini telah menjadi pemain kunci bagi skuad pasukan Sintayong. Tercatat ketika melawan timnas Arab Saudi kemarin, Tom Hai mampu meluncurkan umpan-umpan matang hingga menjadi sebuah peluang emas. Kemudian dengan aksi-aksi berkelas tersebut, tentunya akan menambah bukti bahwa peran The Professor di dalam skuad timnas Indonesia sangatlah dibutuhkan dan juga terbukti memiliki peran yang vital untuk lini tengah dan juga dalam membangun serangan bagi timnas Indonesia. Kemudian di sisi lain Ivar Jenner yang dikhususkan untuk menemani Tom Hai di lini tengah sangatlah diharapkan bisa menunjukkan penampilan terbaiknya saat menghadapi timnas Australia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kemudian selanjutnya untuk sektor sayap kiri dan kanan akan diisi oleh Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Seperti yang kita ketahui, Marcelino Ferdinand baru saja usai menorehkan sejarah baru dengan menciptakan 2 gol kemenangan bagi timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia yang lalu. Tentunya dengan hasil tersebut akan memberikan tren yang positif bagi dirinya untuk menghadapi timnas Australia pada bulan Maret tahun 2025 mendatang. Kemudian selain itu teknik individu dan visi permainannya yang baik sangatlah diyakini akan menjadi bekal yang positif untuk meraih hasil yang maksimal di markas timnas Australia tahun 2025 mendatang. Kemudian khususnya Rafael Struijk diperkirakan masih akan tetap diandalkan Sintayong, sekaligus akan menggantikan peran Ragnar Oratmangun yang secara resmi absen atas akumulasi kartu kuning yang didapatnya saat mengalahkan timnas Arab Saudi kemarin. Kemudian selanjutnya untuk sektor depan, Sintayong diprediksi akan langsung menurunkan pemain baru yaitu oleh Romeni. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa proses naturalisasi oleh Romeni akan segera selesai menjelang pertandingan timnas Indonesia versus timnas Australia. Tentunya dengan hal tersebut akan menjadi solusi yang baik bagi Sintayong atas krisisnya lini depan yang selama ini menjadi masalah di skuad timnas Indonesia. Kemudian dengan pengalaman dan skill individu yang dimilikinya, sangatlah diyakini akan mampu menjadi daya gedor mematikan untuk membobol gawang timnas Australia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret tahun 2025 mendatang.